Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Eh, pagi, Ibu. Pagi ya. Mungkin di sini saya terlalu pagi tadi salah ngechat ya. Di sini masih jam 7, mungkin di sana jam 9 ya, jam 9 pagi. Oke. Untuk pertemuan kelima hari ini sebenarnya kita kan namanya teori pelikanan dan memang kita akan mengenalkan sifat, jenis dan syarat dari iklan. Jadi sebenarnya nanti untuk UTS ada pembuatan semacam paper untuk UTS-nya. Jadi nanti adik-adik bisa buat dari beberapa yang nanti dibagikan, mau yang mana nih gitu. Nanti saya akan fotokan mungkin di beberapa supermarket untuk foto-fotonya, mereka sebenarnya iklannya seperti apa sih gitu ya untuk produk-produk ini atau mungkin jasa. Nanti saya akan kirimkan saat saat UTS itu kita akan acak, adik-adik akan ada numbering dan itu yang akan adik-adik kerjakan untuk UTS-nya. Jadi untuk saya itu adalah karena adik-adik masuknya adalah DKV, jadi saya nyesuaiin. Di teori perikanan ini ada di beberapa, ada di bisnis digital sama DKV biasanya. Karena alasannya apa? Di situ kita ada sifat-sifat dari iklan yang adik-adik sebenarnya em, desain itu masuk ke dalam si iklan ini gitu ya. Kalau bisnis itu kan kita berbasis gimana caranya laku gitu ya. Sama sebenarnya di DKV ini kenapa alasannya dia ada desain di periklanan ini kita juga gimana sih jenisnya. Terus syarat dari iklan apa? Jangan sampai memang apa ya, menjauhi atau mendekati peraturan perundang-undangan yang salah gitu ya. Jadi seperti itu. Karena ketika adik-adik nanti misalkan tolong dong pasangin pamflet bla 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 gitu. Sebenarnya itu ada peraturan yang memang kita harus permisi-permisi lah sama polisi. Biasanya seperti itu. Ada emang biaya dari pemasangan-pemasangan baleho dan lain-lain. Jadi itu ada syarat-syaratnya. Mungkin di pertemuan kelima ini kita Zoom dan tanya jawab dan kemudian adik-adik mempresentasikan tugas kelompoknya gitu. Just simple, adik-adik bisa untuk mempresentasikannya setelah saya menjelaskan perkuliahan, sifat, jenis dan syarat dari iklan ini gitu. Em, Mungkin teori periklanan sebenarnya banyaknya emang namanya teori ya, tapi kita coba-coba aja untuk adik-adik apakah eh, karena kita masuk ke periklanan, apakah adik-adik dapat memahami iklan-iklan yang saat ini produk ataupun jasa? Mungkin saya ngasihnya produk ya, karena kita bisa lihat. Kalau jasa kan kita juga agak lebih susah, tapi saya bisa nanti kasih lihat contoh jasa yang ada. Nanti saya foto-fotoin mungkin. Jadi kayak hunting foto untuk beberapa produk jasa. Caranya gimana sih dia untuk beriklan di dalam tokonya mereka atau mereka dalam beberapa dari source-source YouTube-nya. Jadi adik-adik bisa nyari gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini sebenarnya diharapkan mahasiswa untuk mengetahui eh, periklanan ini sebenarnya dari sifat dari iklan, daya tarik dari iklan, dan syarat-syarat dari iklan. Nah, mungkin ini singkat, padat, jelas. Nanti adik-adik bisa langsung untuk setelah itu adik-adik bisa mempresentasikan tugas kelompok yang minggu lalu. Nah, kemudian diharapkan untuk jenis-jenis iklan yang terdiri dari iklan berdasarkan media dan jenis media dari tujuan. Jadi kita pasti kalau di desain itu ada jenis media yang memang eh, berbeda-beda gitu ya. Saya pun mau beritahu nanti untuk adik-adik gimana sih? Mungkin adik-adik lebih pintar dalam beriklan gitu ya. Tapi kita nanti setelah UTS mungkin kalau masih sama saya, nanti kita akan ada source di mana gimana sih caranya kita posting untuk beriklan di YouTube, di Instagram, di TikTok gitu. Jadi kita di situ ada memang pembiayaannya. Nah, jadi memang kalau iklan itu pasti ngeluarin biaya ya. Yang gratis mungkin kita posting-posting sendiri.
Mungkin kalau kita mau promo, kita bisa lihat lagi promonya ke media yang mana yang memang mereka sudah besar. Nah, kemudian untuk diharapkan mahasiswa mengetahui tentang iklan baris. Nah, nanti mungkin ada iklan baris itu iklan dari beberapa dari font-fontnya itu kita bisa lihat dari yang besar yang kecil gitu ya, dan juga untuk em, koran gitu ya, semacam majalah mungkin sekarang udah nggak banyak, tapi kita bisa lihat dari kalau adik-adik nonton YouTube itu ada Tumblr kalau nggak salah ya namanya. Nah, Tumblr itu depannya itu dia tuh sampai ada jasa untuk desain tam Tumblr kalau nggak salah di YouTube itu. Jadi untuk agar orang tertarik untuk ngeklik si YouTube tersebut gitu. Ataupun untuk memfollow. Jadi adik-adik harus mengetahui gimana sih caranya sebenarnya untuk hal tersebut. Nah, ini agak teoritis ya, maaf. Nah, dari sifat iklan, jadi menurut si Fandi Ciptono ini ada beberapa, yaitu ada public presentation, di mana iklan itu menerima pesan yang sama. Jadi dari tentang produk yang diiklankan. Jadi setiap orang menerima pesan yang sama. Gimana agak susah, misalkan. Contoh, mungkin kalau adik-adik mau lihat sebentar. Kita contohkan sebentar. Contoh ya. Em, Bentar. Em, wait, wait, wait. Tolong. Sebentar adik-adik. Em, contoh ya. Ini mungkin adik-adik udah. em, nah, ini contoh. Ini kalau misalkan kita lihat, lihat ini, adik-adik lihatnya, lihat apa? Sosok atau yang mana? Jadi di sini kalau kita lihat, yang pertama kali adik adik lihat apa? Ini sering ya. Perempuan, Bu. Nah, ini kan kalau di sini perempuan ya, berarti ada yang melihat perempuan. Ini kan perempuan muda ya, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita lihat secara nggak langsung, ini topi, ini hidung, ini mata nenek-nenek. Nah, ini bibirnya nenek-nenek. Nah, jadi kita ada berbagai pandangan, kalaupun kita dari iklan juga, harus ada yang memang berbeda gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita lihat satu contoh iklan, eh, kita nerima pesannya harus sama gitu. Jangan sampai produk yang diiklankan bisa berbeda. Kemarin saya lihat, jadi ada iklan sebenarnya sebenarnya iklan rokok. Saya kira dia iklan surfing gitu. Nah itu kan.
Jadi kayak ini mau iklan travel atau mau ikan rokok. Kadang rokok yang agak rancu ya karena ada yang nggak boleh bla 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 bla. Jadi itu sebenarnya setiap orang itu nerima pesannya kalau berbeda itu berarti bukan iklan yang baik. Jadi nanti mungkin one day adik-adik disuruh tolong dong gambarin gini 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 gitu ya. Nah, atau mungkin tolong buatin seperti ini gitu ya. Nah, itu bisa untuk lebih persuasif lagi dapat diulang-ulang iklannya untuk memantapkan penerimaan informasi. Jadi, em, pesan iklan ini yang memang agak sulit ya kita dapatkan ya adik-adik untuk diingat orang-orang banyak. Biasanya singkat kan. Kayak Indomie seleraku yang maha selalu terdepan. Kemudian apa ya? Yakult, minumnya Yakult tiap hari. Dan lain-lain. Mungkin adik-adik tahu gitu. Nah, biasanya di iklan ini pesan yang diterima, ngapain minum Yakult tiap hari? Atau mungkin ngapain nih kita lihat untuk ap- apa fungsinya gitu ya? Atau nanti orang menerimanya, emang Yakult minuman yang enak atau enggak sih gitu? Atau mungkin itu minuman. Oh, itu minuman. Minuman apa kok diminum tiap hari? Emang boleh gitu. Nah, itu ada beberapa yang memang memantapkan penerimaan informasi dari produk tersebut gitu. Kemudian ada namanya amplified expressiveness gitu ya, di mana iklan itu mampu mendramatisi. Jadi misalkan contoh dari gambar, dari suara, menggugah dan mempengaruhi perasaan kalayak. Kemarin saya udah share belum ya? Misalkan contohnya dramatisi ya. Ini ada namanya, saya contohkan. Mungkin adik-adik udah tahu nih. Nah, mana ya? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa iklan yang dramatis nih. Ini sebenarnya dari pemerintah. Sebentar, sebentar, kita coba cek. Agak susah nih. Ini termasuk iklan dramatis adik-adik. Sebentar. Nih. Nah, ini termasuk sungai bukan tempat sampah. Tapi agak dramatisnya di gambarnya itu, di desainnya itu adalah orang yang membuang sampah gitu. Jadi ini termasuk untuk yang mendramatisasi bahwa sebenarnya jangan buang sampah. Jadi sebenarnya sungai bukan tempat sampah. Gitu. Nah, kemudian untuk em, impersonality, masuknya iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk memperhatikan dan menanggapi karena merupakan komunikasi yang monolog. Jadi tadi ya, jadi tidak bersifat memaksa, ya mau buang sampah ya buang sampah aja. Terus ya mau apa diulang-ulang ya kita dengerin ya udah gitu karena cuman untuk satu arah kalau iklan itu. Jadi kita nggak ada namanya untuk dua arah kecuali kita live streaming ya. Biasanya live streaming itu kita udah ada data baru untuk iklan yang dua arah gitu. Jadi kita bisa lihat ya kakak semuanya gitu misalkan ada di sini yang jadi host live untuk TikTok atau Instagram dan lain-lain.
Jadi di sini kita ada memang kalau kita beriklan yang tadinya satu arah gitu ya, kita memperhatikan, mengkondisikan komunikasinya tadinya satu arah, jadi ada yang dua arah. Tapi untuk kalau misalkan yang public presentation, kita ketika kita mempresentasikan eh, untuk kita desain sebagai sifat orang yang menerima pesan sama gitu ya. Jadi bisa untuk dilakukan dari si Fandi Ciptono ini sifat-sifatnya adalah persuasif, amplified expressiveness, sama impersonality. Jadi memang kita bisa nggak maksa ke khalayak orang-orang tersebut. Nah, ada lagi. Nggak cuman untuk menurut Fandi, tapi juga menurut Kotler dan Keller. Jadi memang dibahas juga kalau adik-adik lihat periklanan banyaknya nanti mungkin imbasnya ya teorinya dari si Kotler and Keller ini. Dia juga penemu manajemen juga besar. Bukunya juga bagus-bagus. Saya waktu itu baca ada beberapa part. Jadi memang ketika iklan itu memungkinkan penjual untuk mengulangi pesan berkali-kali, tapi juga si pembelinya ini ya calon atau para pembeli yang menerima informasi tersebut eh, banyak juga pesan yang lain yang bersaing. Contoh apa ya? Hmm, Rinso gitu ya. Rinso anti noda ya kan. Kemudian tapi saya dengar juga daya kucek apa bersih gitu. Kayak ada terus pesan-pesannya banyak yang memang sebenarnya produknya sebanding. Jadi memang skalanya besar dan ukuran kekuatannya juga positif gitu. Jadi memang kita itu harus terus-menerus gitu untuk mempromosikan agar kita mengingat dari pesan si yang ingin menjual itu dari iklan tersebut. Nah, biasanya daya ekspresi yang besar, iklan itu memberikan peluang untuk dramatisir gitu. Jadi, misalnya tadi ya, untuk melakukan cetakan, suara, dan warna-warna yang berseni. Contohnya, mungkin kalau kita lihat beberapa produk agak lebay gitu ya. Mana ya? Oh, kayak contoh yang terdekat. Misalkan ini produk untuk SPF ya, untuk sunscreen. Nah, ini produknya sampai eh, agak lebaynya itu warnanya juga berseni gitu ya. Nah, ini misalkan warnanya biru, tapi bener nih, biru yang agak soft gitu ya. Terus kemudian kelihatan nggak untuk saya tahu. Nah, ini ada daya ekspresi sendiri. Kelihatan ya? Nggak kelihatan deh ternyata. Nah, nih. Eh, Nah, misalkan ini. Nah, kita bisa lihat ini coloringnya ada orange. Nah, ini mereka patokan untuk promosinya bahwa si sunscreen ini memang sampai SPF 50 gitu ya. Nah, kemudian ini ada warna lautnya berseni banget gitu ya. Dengan diprogramkan dengan si biorenya warna biru. Nah, ini juga mereka kayak memperbesarkan oil untuk yang mereka promosikan gitu. Jadi ini cetakan ya kalau untuk kita di itu dan warnanya memang berseni untuk ekspresi yang besar. Nah, kemudian untuk impersonalitas, jadi memang kalau misalkan kita lihat di YouTube, kita lihat didengarkan di radio atau mungkin kita dengerin aja gitu ya. Pendengar tidak merasa wajib memperhatikan. Jadi untuk menanggapi iklan tersebut gitu biasanya monolog aja seperti contohnya Apple ya kemarin lagi hits. Mereka cuman monolog aja keluar Apple iPhone terbaru, cuman video aja. Tapi orang kok ternyata ingin gitu ya. Jadi bukan yang dialog untuk terbuka dengan pendengar. Contohnya nih misalkan saya bla 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 tapi saya nggak nanya itu saya masuknya kayak nih iklan aja kali ya adik-adiknya kok nggak ada tanya jawab di sini gitu nah itu kita bisa untuk kalau sama saya kan dua
dialog gitu ya adik-adik, ini bisa nggak, kelihatan nggak, atau gimana. Terus harusnya memang pendengar ini memperhatikan. Kalau ini kan kalau iklan itu tidak wajib untuk memperhatikan. Itu sifat dari iklan. Nah, ini adik-adik. Jadi, periklanan mempunyai sifat-sifat untuk public presentation tadi ya. Yang pertama, kemudian pervasiveness, amplified and expressiveness, dan impersonality. Jadi memang di mana sifat yang publik itu biasanya diterima di setiap orang, menerima pesan yang sama dari iklan-iklan produk yang ada. Tadi ya, ingat pesan yang sama. Kemudian persuasiveness deh kalau nggak salah. Pesan yang memang diulang-ulang untuk menetapkan penerimaan informasi. Jadi diulang-ulang terus. Contohkan tadi deh, Yakult, minumnya Yakult tiap hari, minumnya Yakult tiap hari gitu ya. Itu adalah persuasiveness. Jadi memang kita bisa untuk diulang-ulang. Terus kemudian amplified expressiveness, kita masuk untuk iklan yang dramatisasi perusahaan. Jadi misalkan contoh gambar eh, suara yang menggoyangkan audiens. Nah, contohnya nih ya, Pepsi zaman dulu mungkin kalau ada yang nonton dia apa namanya? Wah, gitu. Kayak zaman-zaman yang em, mungkin saya pernah waktu itu masih ada Pepsi Blue. Di sana adik-adik ada yang pernah mencoba Pepsi Blue? Sekarang udah nggak ada. Ada yang pernah minum? Jadi mungkin kalau di sini kayak dia audiensnya diajak untuk bergoyang gitu, diajak untuk ngerok gitu. Atau zaman zaman kapan ya? 2000 2015 kayaknya gitu. Nah, kemudian impersonality. Jadi memang audiens itu memperhatikan dan menanggapi karena memang merupakan komunikasi yang menolok. Jadi misalkan salah kelas karena kurang fokus, ada aqua gitu. Nah, itu ada komunikasi yang menolak. Ya udah, kalau kurang fokus, ayo minum aqua. Contoh ya. Nah, ini merupakan daya tarik iklan. Jadi kita ada daya tarik iklan di mana yang dibedakan dari daya tarik rasional, kemudian ada daya tarik eh, perasaan dan emosi. Jadi ada dua. Nah, untuk tarik rasional ini biasanya kita em, melihat ada faktual, biasanya berhubungan dengan keputusan. Ya, ini misalkan manfaat produknya apa, masuk akal enggak gitu. Nah, kemudian ada potongan kehidupan atau slice of life. Jadi di mana untuk potongan yang banyak di televisi gitu. Misalkan orang lagi capek, terus ketemu lelah, letih, ketemu tadi ya minum aqua, jadi seger lagi gitu. Memang kekurangan eh, minum kayak dehidrasi gitu ya. Nah, kemudian atau ibu-ibu capek nih cuci piring, terus kemudian pakai deterjen satu kali kucek ternyata selesai gitu. Itu slice of life. Jadi potongan kehidupan. Kemudian demonstrasi digambarkan kemampuan produk secara instrumental. Jadi misalkan, aduh sakit pusing gitu ya. Nah, eh, minumlah misalkan Dekolgen gitu ya, pusing kepala selesai atau hidung ngampet gitu. Nah, itu bisa. Dan mungkin ada contoh sampo nih ya. Bisa kita lihat sampo juga untuk menampilkan iklannya. Oh, banyak banyak ini nih apa ketombe. Nah, kita pakai sampo terus besoknya udah nggak ketombean. Nah, itu contoh untuk demonstrasi. Iklan perbandingan, misalkan iklan yang satu unggul, ada contoh tuh kalau adik-adik mau lihat Aqua sama Le Mineral, itu dia balas-balasan adik-adik. Misalkan ngapain pakai gentong yang isi ulang gitu, itu kan kotor. Yang satu, ini kan merugikan kami sangat menjaga lestarian sampah karena itu kan kalau langsung sekali itu
banyaknya sampah plastik gitu. Jadi saling-saling apa ya? Dan yang satu ngomong tidak higienis, yang satu ngomongnya itu membuat sampah gitu. Jadi memang sangat berbeda untuk hal itu. Nah, kemudian ada daya tarik perasaan dan emosi. Jadi kita bisa lihat rasa takut. Ih, produk pasta gigi misalkan nakut-nakutin kalau nggak sikat gigi, giginya keropos, giginya bolong, sakit gigi gitu ya. Kemudian humor, ada contohnya mungkin kita pakai stand up comedy gitu ya untuk mendukung mood mood si penonton gitu ya akhirnya untuk mengiklankan iklannya kemudian animasi nah kita bisa pakai animasi anak kecil makan permen mungkin permen yang meledak-meledak gitu ya ada tuh contohnya atau bisa pakai animasi untuk anak-anak. Mungkin ini ada juga seks ya, mungkin adik-adik bisa tonton. Ada juga yang memang lihat ini kacangku atau apa, padahal itu sebenarnya adalah efek dari beberapa yang iklan yang memang masih sebelumnya nggak pantas, tapi ada beberapa yang untuk di malam hari karena kontroversi. Nah, kemudian ada musik yang memang daya tarik musik tersebut. Nah, kita bisa contohkan ada beberapa sekarang perbedaan antara musik ya. Ada musik yang sekarang yang di-cut-cut aja untuk TikTok ataupun Instagram atau YouTube yang untuk dinyanyikan. Nah, berbeda dengan dulu yang satu musik kita hafal gitu ya. Nah, kemudian ada fantasi. Nah, itu di mana untuk menimbulkan perhatian dari penonton dan produk makanan kecil yang sering menggunakan fantasi gitu. Jadi memang biasanya produk makanan kecil ya untuk menggunakan fantasi. Sorry nih kayaknya ininya beda. Ini termasuk nih katanya. Jadi ada sampai daya tarik perasaan yang pasti. Nah, syarat-syarat iklan sebenarnya kita bisa lihat ya. eh ini ada objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, dan memperhatikan perhatian orang banyak. Jadi, gimana nih caranya? Kita bisa untuk syarat-syarat ini seperti tadi, kita misalkan benar nggak sih ya, contoh yang ini SPF 50, ada yang nyoba misalkan ternyata cuma 30, ini kan berarti pembohongan publik gitu. Ada contoh-contoh beberapa ya, misalkan kita harus jujur juga untuk pengiklanan tersebut. Nah, ini bahasa iklan adik-adik jadi memenuhi syarat untuk menggunakan sifat yang tepat, kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Kemudian untuk ungkapan majas biasanya digunakan untuk memikat dan sugestif. Ya, aku dan kau, suka dan kau gitu. Jadi ini kan kalimatnya sugestif gitu ya. Jadi apapun makanannya, minumnya teh betul sosro gitu ya. Nah ini I'm loving it. Jadi McD itu pasti, wah aku suka nih. Atau Indomie seleraku. Ini ada salah satu icon-icon yang saya taruh di mana memang bahasa iklannya memang sugestif gitu ya. Nah, juga disusun secara singkat, menonjolkan bagian yang penting. Nah, kemudian adik-adik nanti join lagi ya. Nanti kita selesaiin dulu. Nanti adik-adik presentasi ya, disiapkan. Mana nih? Pada pergi. Oke, dan di sini ada isi iklan. Biasanya objektif tadi ya, jujur, singkat, jelas, dan tidak menyinggung golongan produsen lain, serta menarik perhatian banyak orang.